Oke, di sini sudah ada 10 anak yang bergabung ya. Bu Amin rasa 10 menit sudah cukup ya untuk menunggu teman-temanmu. Sekarang Bu Amin akan mulai dengan share screen dulu. Oke, bismillah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data, yaitu median, modus, dan rata. Ya. Yang sudah simak video tadi pagi atau tadi malam, ya, median itu artinya nilai tengah, ya, nilai yang ada di posisi tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan. Ya. Ingat-ingat, datanya harus diurutkan dulu untuk mencari nilai tengah. Ngurutkannya bebas, bisa dari yang kecil dulu, ya, bisa dari yang besar dulu. Misalkan nilainya boleh diurutkan dari nilai yang paling bagus dulu, misalkan dari 100 ke 30, atau sebaliknya, dari yang nilainya rendah dulu. Misalkan nilai bahasa Inggris ada yang 30, kita mulai dari 30 dulu. Oke, sekarang ini video yang ada di video kemarin, sambil nunggu temennya, silahkan disimak. Ya. Oke, stop. Ya. Sekarang Bu Amin tanya ke anak-anak. Ini kan sudah urut ya. Mediannya yang mana ya, Davina? Davina sudah ini bisa nemukan mediannya yang mana ya? Oke, ada yang mau bantu Davina? 160. Iya, betul sekali ya. Mediannya adalah 160. Kenapa? Karena 160 ini berada di tengah ya, ada di tengah, maka dia disebut median ya. Tentu saja harus diurutkan terlebih dahulu. Ya, coba. Oke, stop. Nah, coba ini belum diurutkan ya. Coba siapa yang tahu dari data ini 180, 170 dan seterusnya modusnya yang mana ya? Ada yang bisa bantu Bu Amin? Ada yang bisa bantu Bu Amin? Modus itu kan yang sering muncul, yang banyak. 180. Betul ya. Kalau 180 muncul lebih dari satu kali, ya, yang lain kan cuma satu kali. Berarti modusnya adalah 180 ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah jelas?
median dan modus. Median adalah nilai tengah dan modus adalah apa? Data yang sering muncul. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba kita tadi sudah belajar median ya. Di sini kita ada data tinggi badan ya, mulai dari 175, 150, 170 dan seterusnya. Kalau mediannya 170, menurutmu benar apa salah? Bagaimana ini? Salah. Salah. Oke. Kenapa salah? Ada yang mau bantu Bu Amin? Kenapa kok mediannya 170 itu salah? Kenapa ya? Ada yang mau bantu Bu Amin? Mungkin Hikmah bisa bantu? Kenapa ya salah? Ada yang bantu? Kenapa 170 bukan median dari data berikut? Belum diurutkan. Iya, betul sekali ya. Ini ya bukan mediannya karena belum diurutkan ya. Jadi ini jawaban yang salah ya. Ini bukan median karena datanya masih awut-awutan ya. Jadi untuk mengolah data, datanya harus lebih dulu dirapikan. Nah, sekarang ini ya. Apakah ini sudah urut? Sudah urut apa belum? Sudah. Iya. Sudah. Nah, datanya ada 5. Maka yang menjadi mediannya adalah yang tepat di tengah ini. Ini data nomor berapa ya ini? Data nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jadi kalau datanya ganjil, ya kita gampang aja ya. Dan sedikit, yang di tengah itu pasti mediannya. Nanti kita akan belajar bagaimana kalau datanya banyak. Menentukan yang tengah yang mana ya. Agak sulit ya. Lebih menantang, tapi insya Allah termasuk mudah. Nah, sekarang di sini ya. Sekarang kita mulai belajar menentukan median dari data ganjil. Di sini ada 7 data ya. Dan yang di tengah, tepat di tengah adalah data nomor 4. Nah, ini ada perhitungannya ya. Coba. Data nomor 4 adalah mediannya. Bagaimana bisa menemukan ya? Sorry. Ya. Bentar, Bu Amin kembali ke ya. Coba untuk menemukannya ini ya. Kelihatan kursor Bu Amin muter nomor berapa? 74. Iya. Di 7 ya. Kursor Bu Amin bergerak di nomor 7. Ya, untuk menemukan mediannya 7 ini kita tambah 1 dulu. 7 ditambah 1 berapa? 7 tambah 1 kan 8 ya. Nah, lalu 8 dibagi 2. Nah, itu akan jadi mediannya. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Data nomor 4 itu adalah mediannya, yaitu 160. Nah, bagaimana kalau datanya genap? Nah, gedung yang dihitung itu datanya genap. Maka ya, mediannya adalah rata-rata dari yang di tengah ini. Yang di tengah kan ada 2. Jadi dijumlahkan dulu ya. 50 ya ditambah 60 baru dibagi 2. Berarti berapa mediannya? 50 ditambah 60 berarti 110. 110 dibagi 2 55. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada? Enggak ada. Insya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau ada tabel seperti ini, ya. Ini ulangan mungkin ya. Yang nilai 6 ada 3 siswa, yang nilai 7 ada 6 siswa, yang nilainya 8 ada 4 siswa, yang nilainya 9 cuma ada 2 siswa. Total siswa yang mengikuti ulangan adalah 15. Nah,
sekarang mediannya bagaimana? Sebelah mana? Ya, sekarang kita akan pelajari ya. Nah, ini ya untuk menemukan mediannya kita bisa pakai cara pertama. Ini cara yang paling mudah. Kalau datanya nggak terlalu banyak. Ya, kita tulis karena 6-nya ada 3, maka kita tulis 6, 6, 6. Kemudian yang 7-nya kan nilainya 7 ada 6 orang, berarti kita tulis 7 sampai 6 kali. Berikutnya, yang nilainya 8 ada 4, kita juga tulis 4 kali. Dan yang 9 cuma 2, kita tulis 2 kali juga. Jadi seluruh data yang berderet ini ada 15 data. Nah, sekarang karena ketemu 15, 15-nya ini ditambah 1. Kemudian dibagi 2, sama dengan 16 per 2 sama dengan 8. Jadi mediannya adalah data nomor 8. Nah, data nomor 8 yang mana ya? Iya, yang ini. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Insya Allah nggak ada. Nggak ada ya, gampang. Alhamdulillah, nanti kita latihan. Ya. Sekarang, nah, kalau kita nggak mau nulis data yang banyak, berderet-deret, data ke-8-nya itu yang mana? Ya, maka kita tambah satu lagi, ya, kolom ya, frekuensi kumulatif. Ya, coba perhatikan kursornya Bu Amin, ya. Frekuensi kumulatif untuk yang nilainya 6 ya sampai di tingkat ini ada 3. Ya. Ada 3 siswa. Siswa pertama sampai siswa ketiga yang menduduki nilai paling rendah. Nah, siswa keempat sampai siswa ke-9 itu nilainya berapa? 7 kan? Kalau siswa keempat sampai siswa ke-9 itu dapat nilai 7. Kemudian siswa ke-10 sampai siswa ke-13 nilainya 8. Nah, kira-kira data yang ke-8 nilainya berapa ya? Ini kan 3 paling rendah. Yang ini 9 paling rendah. Ini 13 paling rendah. Berarti yang data nomor 8 itu nilainya berapa ya? Ada yang mau bantu? Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak keempat, anak kelima, anak keenam, anak ketujuh, anak ke-8, dan anak ke-9. Berarti berapa nilainya? Ada yang mau bantu Bu Amin? Nilainya adalah 7 ya, yang Bu Amin kasih biru itu. Nah, sekarang kalau datanya banyak ya, bagaimana sih menentukan modus? Nah, ini seperti kalau kalian lihat perhitungan pemilu ya. Jadi dicari dulu nilai paling rendah. Yang paling rendah di sini adalah 102. Ini adalah tinggi badan balita ya. Ini tinggi badan balita. Nilai terendah adalah 102. Nilai tertingginya 108. Kita urutkan data-data yang muncul. Kalau tidak ada 103 ya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang turus itu maksudnya gimana sih? Kita tandai mulai dari data yang paling rendah. Kita tandai 102 di sini, kemudian kita pindah ke sini. Paham? Ya. Kemudian kita lanjutkan yang 102. Ya. Oke, sekarang yang 105. Ternyata 102-nya ada 3. Kita lanjutkan. Dicoret yang sudah ditandai ya. Nanti kalau ada soal, tandai yang sudah kalian coret. Ya, supaya nggak ada yang kelewat. Nah, ternyata yang 105 ada 4 data. Yang 106 ada berapa data ya? Ya, di sini ada 6. Berikutnya yang 107 ada iya, ada 3. Ya. Sorry. Ya,
Berarti frekuensinya ya, yang 102 itu frekuensinya adalah 3, bisa ditulis di sini, sorry maaf. Ya, yang 105 ada 4, yang 106 ada 6, 107 ada 2, 108 ada 3. Sekarang Bu Amin minta bantuan Azwa. Azwa, ini berapa ya modusnya? Modusnya berapa? Halo? Bisa bantu Bu Amin? Modusnya ada berapa? Ada yang mau bantu Azwa? Berapa modus dari data yang di depan ini? Ya. Ada yang bisa bantu Azwa? Ayla mungkin? Atau Arin? Oke. Silakan yang bisa jawab. Apakah Arin? Apakah Zahra? Apakah Hikmah? Atau Nena? Atau Nisa? 108 berarti. Gimana? 106. Iya, ya. Jadi modusnya ya, modus itu kan nilai yang paling sering muncul ya. Jadi modusnya adalah 106. Oke, alhamdulillah. Paham ya semuanya ya? Nah, sekarang ada pertanyaan ini. Suatu data tidak punya modus, menurutmu ini mungkin apa enggak? Datanya tuh enggak ada modusnya. Menurutmu mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Iya. Iya. Jawabannya betul barusan ya. Mungkin saja ya, data itu enggak punya modus. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan balita ya, ini semuanya sama. Yang tingginya 102 itu ada 3 orang, 105 dan seterusnya itu ada 3 orang. Semuanya muncul dengan jumlah yang sama. Nah, ini berarti datanya tidak punya modus. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Modusnya lebih dari 1. Mungkin apa enggak? Gimana Nisa? Kayaknya mungkin enggak modusnya itu lebih dari 1. Salah enggak apa-apa kok. Gimana? Mungkin? Ya, mungkin. Betul, jawabannya betul itu. Ya, terima kasih sudah menjawab ya. Ya, jadi modus itu bisa jadi lebih dari 1. Contoh, misalkan tinggi balita ya. Yang 105 itu ada 5 anak. Yang 107 juga 5 anak ya. Jadi yang sering muncul itu 105 dan 107. Berarti ini modusnya ada 2, yaitu 105 dan 107 ya. Oke, sampai di sini paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Kalau belum paham, insya Allah nanti bisa simak ulang videonya. Ya, ini sekarang kita sampai ke latihan di buku ya. Bagaimana menentukan median dari diagram batang. Ya, langkah pertamanya apa ya? Kalau ada diagram kayak gini, ya, ini data nomor sepatu siswa kelas 6 ya, yang jumlahnya, yang ukurannya 33, ada berapa orang? 16 ya. Yang ukuran sepatunya ada 34, ada berapa orang? 5 orang. Nah, ini supaya mudah, kita pindah dulu, kita ganti dulu jadi tabel ya. Jadi tabel ya. Oke. Nah, setelah ini baru kita bisa cari mediannya ya. Coba banyaknya data kan di sini nih, banyaknya data adalah
16, ditambah 5, ditambah 8, ditambah 6, ditambah 5. Dari mana ini? Dari ini loh, banyaknya siswa. 16 ini siswa yang ukurannya sepatu 33. Yang 5 ini adalah yang ukuran sepatunya 34, dan yang 8 ini yang ukurannya 35, dan seterusnya. Setelah dijumlahkan, ternyata datanya genap. Nah, kalau datanya genap, seperti yang tadi kita sudah bahas, mediannya ada 2 yang di tengah ya. Nah, nanti kita bikin rata-rata. Mediannya adalah data ke 20 dan 21. Karena 40 bagi 2 sama dengan 20. Maka mediannya data nomor 20 dan 21. Nah, sekarang coba frekuensi kumulatif di sini ya. Oke, anak yang nomor 20 dan 21 posisinya ada di sini loh. Ya, ini kan anak 16, anak pertama yang ukurannya sepatu kecil-kecil. Nah, berikutnya adalah kelompok kedua yang ukurannya lumayan besar. Nah, di sini berarti anak nomor 20 dan anak nomor 21 itu ukuran sepatunya adalah 34. Jadi, median dari data ini adalah 34. Nah, mudah-mudahan bisa paham ya. Gimana ini? Sampai di sini? Nanti mungkin kita akan latihan ya, supaya lebih paham. Nah, sekarang masih mencari median ya. Ini nilai ulangan ini dari halaman 128 ya. Coba kalian bisa buka halaman 128 di bukumu. Ya, sambil bawa pensil ya. Sambil bawa pensil. Agak cepat ya. Sekarang tentukan nilai tertinggi. Coba nilai tertinggi dari ulangan matematika ini. Nilai tertingginya berapa? Ada yang mau jawab biar cepat? 10. Ya, tandai nomor 10 ya. Lingkari nomor 10. Dan nilai terendahnya berapa? 5. Betul. Nilai terendahnya 5. Nah, sekarang caranya mendapatkan rata-rata nilai ulangan siswa gimana? Yang tadi sudah nonton video mungkin sudah tahu? Dijumlahkan ya. Kalau jumlahkan 8 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9, mungkin kita akan kurang teliti. Nah, ada caranya seperti ini. Jadi dikelompokkan. Yang 5 dari bawah itu ada 2 kan? 5 kali 2 ditambah 6, karena cuma ada satu anak yang nilainya 6, maka kayak gini aja, 6 dibikin merah. Berarti 1 aja. Kemudian 7-nya ada 4 orang, berarti 7 kali 4. 8-nya ada 5 orang, yang 9 ada 2 orang, dan 10 ada 1 orang. Kita tulis kayak gini aja. Kemudian kita lanjutkan. Nah, penghitungannya ya. Sampai di sini jelas? Hasil keseluruhannya adalah 112. Nah, berarti rata-rata nilai ulangan siswanya berapa? Ya berarti 112 dibagi 15. Coba silakan ditulis di situ, di bukunya. Ya. 112 dibagi 15. Nanti PR-mu menyelesaikan perhitungan ini sehingga tahu rata-ratanya berapa. Ya. Sudah ditulis? Sudah ditulis yang ada di di layar? Bu Amin tunggu. Ya. 100 halaman 128 ya. Oke, supaya cepat kita lanjut ke latihan berikutnya. Nah, ini masih menentukan rata-rata besaran uang saku siswa kelas 6. Yang uangnya 15.000 ya, sorry, yang uang sakunya 5.000 ada 12 anak ya. Kita hitung gini aja untuk mencari rata-ratanya. Nah, sekarang kasih tanda kali di sebelah sini ya, antara 5.000 dan
12.000, silahkan diberi tanda silang ya. Kemudian kalikan. 5.000 kali 12 berapa? 60.000. Ya. 6.000 kali 3, ada yang bisa jawab? 6.000 kali 3 berapa? 18.000. Betul. 7 kali 7.000 berapa? 7 kali 7? 49.000. Betul, 49.000. 8 kali 6, ada yang bisa hitung cepat? 48.000. Iya, Masya Allah ya. Oke, yang 9.000 kali 3. 27. Ya, 27. Betul. Yang ini gampang banget, Bu Aminah aja yang jawab ya. 50.000. Nah, ini semuanya dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan berapa ya? Dibagi berapa ya? Ini nanti caranya mencari rata-rata semua uang ini yang sudah kita hitung ini dijumlahkan. Nah, kemudian dibagi dengan banyaknya siswa. Siapa yang bisa hitung? Banyaknya siswa di sini berapa ya? 12 tambah 3 tambah 7 berarti 22. 22 ditambah 6, 28. 28 ditambah 3, 31, 36. Jadi hasil semua ini, ya, uangnya ini dibagi dengan berapa tadi? Bu Amin lupa, 36 ya. Iya, 36. Itu nanti adalah jawaban dari soal di halaman 28. Silahkan lanjutkan. Nah, sekarang yang di halaman 36 ya. Nilai matematika dari 15 siswa adalah sebagai berikut. Urutkan dari data terkecil. Berarti nilai terkecilnya berapa? Berapa nilai terkecil? Terendahnya berapa? 5 ya. Terima kasih sudah menjawab. 5. Kemudian diurutkan sampai 10. Bisa ya? Oke, mudah-mudahan bisa. Terus yang B. Tentukan banyak data dari setiap nilai tersebut. Ya. Oke, yang nilainya 5 ada berapa? 2. Ya, nanti ya betul ada 2 ya. Nanti dibikin tabel kayak yang tadi. Yang nilainya 6, ada berapa di sini yang nilainya 6? 1. Betul, nanti tinggal nulis ya. Nah, sekarang tentukan median dari data berikut. Nah, setelah kamu urutkan, maka kalian bisa cari mediannya. Data nomor berapa ya kalau jumlah siswanya ada 15? Nah, ini tadi ya. Coba, berarti 15 ditambah 1 ada berapa? 16. 16 dibagi 2 ada berapa? 8. Jadi, ya, data nomor 8 itu yang mana ya? Ini anak pertama dan anak kedua. Ini anak ketiga di sini. Anak keempat, 5, 6, 7, 8 ada di sini. Ya, berarti itu ya. Oke. Sebentar. Ya, sekarang hasil panen padi ya. Hasil panen padi. Bulan Januari 20 ton, Maret 45 ton, Mei 40 ton. Nah, ini untuk menentukan mediannya harus diurutkan apa enggak ini? Kan ini tabel. Perlu diurutkan enggak? Ya, yang ini perlu diurutkan juga. Ya, 20, 25, 35, 40, dan 45. Maka mediannya yang ada di tengah yaitu 35. Oke, sekarang waktunya sudah hampir habis. Ya, oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada?
Oke, tidak ada ya. Bu Amin akan ini ya beritahukan PAS-nya akhir Maret sudah PAS ya. Mudah-mudahan kita bisa ini bisa cepat menyelesaikannya. Nah, harus gercep. Nah, kalian juga gercep. Misalkan ada materi, kalian bisa ulang-ulang ya. Kalau masih ada buku-buku yang dulu, atau mungkin kalian beli detik-detik ya untuk latihan, silahkan. Oke, ya. Bu Amin rasa cukup ya. Ada yang ditanyakan hari ini? Enggak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bikin kalian lebih paham ya.